di depan teman-teman kalian ataupun dosen. Nah, ini dia teknik presentasi yang benar dan salah menurut kelompok kami. Hindari menggunakan bahasa yang tidak umum. Hindarilah menggunakan bahasa slang atau istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh khalayak tertentu. Hai guys, BTW apa kabar orang? Jadi gue hari ini pengen ngasih tahu gimana sih cara teknik presentasi yang baik dan benar. Disarankan menggunakan bahasa yang benar. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar agar lebih santun dan profesional, serta audiens dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik. Selamat siang hadirin yang terhormat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Hindari bertele-tele dalam menyampaikan pesan. Dalam presentasi, kita harus menyampaikan materi atau pesan kepada audiens secara singkat, padat, dan jelas apa yang akan kita sampaikan. Jadi presentasi itu harus padat, jelas, jangan kayak tukang sayur di rumah saya. Tahu harga 1.000, 2.000, besok-besok 5.000. Ini saya beli masker. Disarankan singkat, padat, dan jelas, dan masih memiliki korelasi dengan tema. Diperbolehkan untuk bercerita, namun cerita tersebut harus singkat, padat, dan jelas, dan tidak boleh kemana-mana, masih harus memiliki korelasi dengan tema yang telah ditentukan. Jadi kemarin saya baca buku tentang teknik presentasi. Salah satunya itu teknik presentasi adalah singkat, padat, dan jelas. Hindari bergumam atau pelafalan yang tidak jelas. Hindari terburu-buru atau bergumam sehingga audiens akan sulit untuk mencerna apa yang kita sampaikan. 6 teknik presentasi dasar. Yang pertama, singkat, padat, jelas. Yang kedua itu jaga tempo bicara. Yang ketiga itu perhatikan intonasi. Yang keempat itu gunakan kulkas atau contekan hanya jika diperlukan. Terus yang kelima itu jangan fokus pandangan ke satu titik. Disarankan melafalkan kata dan kalimat dengan jelas. Lafalkanlah setiap kata dan kalimat dengan jelas dan tenang sehingga audiens dapat mencerna dengan baik apa yang kita sampaikan. 6 teknik presentasi dasar. Yang pertama, singkat, padat, jelas. Yang kedua, jaga tempo bicara. Yang ketiga, perhatikan intonasi. Yang keempat, gunakan kulkas atau contekan hanya jika diperlukan. Yang kelima, jangan fokus pandangan ke satu titik. Yang terakhir, pancing reaksi audiens. Hindari terburu-buru dalam menyampaikan pesan saat presentasi. Terburu-buru saat presentasi dapat membuat pelafalan kita menjadi tidak jelas dan audiens pun akan sulit untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Jadi sebelum presentasi kita harus mempelajari tekniknya terlebih dahulu agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima audiens. Disarankan melafalkan kata dan kalimat sesuai dengan intonasi yang jelas dan tidak terburu-buru. Intonasi yang jelas dan ritme yang tidak terburu-buru dapat membuat kita lebih rileks dan pesan yang akan kita sampaikan pun lebih tersampaikan kepada audiens dengan baik. Jadi sebelum melakukan presentasi, kita harus mempelajari tekniknya terlebih dahulu agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima audiens. Hindari membelakangi audiens. Mengalihkan pandangan terlalu lama, bahkan hingga membelakangi audiens dapat membuat kita terlihat tidak percaya diri dan tak acuh. Disarankan menjaga kontak mata. Hal ini membuat kita terlihat lebih percaya diri dan juga menghargai audiens. Disarankan menampilkan posisi siap dan bersemangat saat sedang berpresentasi. Berdiri dengan gestur tubuh yang tegap akan membuat kita terlihat lebih profesional dan antusias saat menyampaikan presentasi. Hindari menampilkan mimik muka tidak bersahabat atau malas. Ekspresi tidak bersahabat dapat membuat kita terlihat malas dan tidak suka melakukan presentasi tersebut. Disarankan untuk melontarkan senyum kepada audiens saat sedang berpresentasi.
Jangan lupa untuk tersenyum kepada audiens saat sedang berpresentasi, karena hal tersebut dapat membuat audiens lebih rileks dalam mendengarkan presentasi kita. Hindari bergerak secara berlebihan saat sedang berpresentasi. Bergerak secara berlebihan saat presentasi membuat kita terlihat nervous atau grogi. Disarankan melakukan gerakan seperlunya sebagai penunjang atau memperjelas maksud kalimat dalam presentasi. Contohnya adalah gerakan tangan. Tangan dapat kita gunakan sebagai media komunikasi. Hal ini juga dapat membuat kita terlihat tidak grogi dan menjadi penekanan dalam penjelasan. Jadi itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan saat sedang presentasi. Semoga video ini berguna buat kalian semua.